Saya terus terang tidak tahu lagi ya, untuk mengatakan harus direformasi. Ini kan sudah produk reformasi. Mana-mana selalu terjadi korupsi, terutama kalau menyangkut kasus yang korupsi. Jadi korupsi itu menimbulkan korupsi baru justru di pengadilan. Jadi oleh sebab itu saya terus terang tidak tahu lagi ya, untuk mengatakan harus direformasi. Ini kan sudah produk reformasi. Hmm. Jadi di awal reformasi itu kita menjadikan hakim itu sebagai apa, institusi yang independen, dilepaskan dari pemerintah, disatukan ke Mahkamah Agung dalam satu atap. Itu kan maksudnya dalam rangka reformasi. Lalu dibentuk komisi yudisial untuk ngawasi hakim semula, kemudian ditujukan malah ke hakim-hakim agung saja gitu, dibatasi. Dan beberapa waktu terakhir ini lalu yaitu kasus demi kasus bermunculan, dan itu semakin sangat mengerikan karena permainannya itu melibatkan bukan hanya lagi perseorangan oknum yang diam-diam, tapi kalau melihat kasus terakhir ini kan sudah melibatkan banyak orang di sebuah instansi. Nah, Hmm. untuk itu saya lebih melihat pada politisnya. Itu rupanya sih Kejaksaan Agung ini sekarang bagus ya. Langkah-langkahnya yang terakhir ini relatif bagus dan mungkin menjadi yang apa, paling tidak saat ini menjadi yang terbagus di antara penegak hukum yang lain dengan Hmm. temuan-temuan dan langkah-langkahnya. Meskipun sebenarnya kita tahu kalau Kejaksaan Agung itu diberi keleluasaan yang lebih gitu, saya kira lebih banyak lagi yang akan ditemukan. Karena saya Hmm. melihat Kejaksaan Agung sendiri pada tahap tertentu tidak berani lanjut ya. Paling yang tertangkap pertama aja atau tertangkap tangan, lalu yang di atasnya lagi tidak dilanjutin. Ah, Itu banyak hal yang terjadi seperti itu. Misalnya Pertamina itu kemana itu iya. sekarang kasusnya. Kemudian kasus apa itu, pagar laut itu sudah Hmm. saling lempar Hmm. kejaksaan dan polisi, apakah ini korupsi atau bukan gitu. Kata Baik. polisi tidak ada korupsi di pagar laut itu karena tidak ada kerugian negara. Padahal korupsi itu tidak harus merugikan negara. Yang banyak dihukum tuh korupsi itu justru yang tidak merugikan negara. Oke. Misalnya ketua MK itu kan tidak merugikan negara, dia nerima uang dari masyarakat. Kemudian ada hakim, kalau tidak salah siapa yang dari Semarang tuh, hakim agung yang baru ditangkap, tidak ada Hmm. merugikan negara. Ah, Pada umumnya kasus-kasus itu kan tidak tidak langsung orang nyuap ke hakim ya. Pasti melalui orang lain. Kalau di pengadilan yang aktif itu di berbagai tempat kan itu melalui panitranya. Yang dulu di Sumatera Utara, di Surabaya, yang sekarang lagi, yang dulu selalu melalui panitra karena pintu pertama untuk sebuah kasus itu panitra. Nah, oleh sebab itu mungkin penataan bagaimana sih panitra ini dibina, diawasi dan seterusnya itu supaya betul-betul menjadi perhatian, meskipun sudah bosan sih kita mengatakan gitu. Sejak dulu kita kan sudah berbicara, sudah belasan tahun lalu agar kepanitraan ini diatur ulang. Ada dulu yang usul begini, panitera itu tidak usah lama-lama lah di sebuah pengadilan gitu. Misalnya letakkan di situ 6 bulan, sudah itu pindah ke tempat lain, pindah ke tempat lain, terus diputar begitu. Mungkin akan merepotkan, tapi itulah konsekuensinya kalau mau memperbaiki. Karena panitera itu semakin lama di satu tempat, semakin mudah itu mengatur perkara dan mengatur birokrasinya ke bawah di hmm. birokrasi kepanitraan. Tapi memang pada umumnya semuanya melalui panitra ya, eh, Hmm. untuk bisa melakukan penyuapan-penyuapan itu. Tetapi saya Dan tahu modusnya ini sebenarnya menurut kalau Anda sudah gaya lama yang juga dipakai seperti penanganan perkara sebelumnya, Prof. Mahfud? penanganan perkara sebelumnya oleh panitera oleh kejaksaan, Hmm. kalau kejaksaan menurut saya sudah bagus ya, melakukan belakangan ini sudah lebih agresif, profesional gitu ya, untuk melakukan langkah-langkah penanganan. Meskipun kita terkadang merasa ada yang sebenarnya masih tertahan dari langkah kejaksaan itu. Ada dua hal kalau kejaksaan itu menangani kasus itu. Biasanya kalau sudah mentok atau berhadapan dengan dua entitas, itu kejaksaan mundur gitu. Misalnya apa? Menyangkut oligarki.
Itu kasusnya lebar, gedar, itu sudah ada sebutan mengarah ke seorang oligarki yang kira-kira menyediakan dana politik tertentu, hilang kasusnya. Sama Ya. tuh kasus Pertamina sekarang, coba siapa yang dulu digembar-gemborkan katanya orang Oke. atas yang hebat. Kasus pagar laut dan sebagainya. Lalu Ya. yang kedua biasanya kalau menyangkut pejabat. Jadi kalau sudah yang ada di belakang kasusnya oligarki dan pejabat aktif, biasanya pejabat aktif ya. Nah, itu biasanya mandek, tidak jalan lagi dan Oke. mengorbankan orang-orang kecil yang apes saja Hmm. sebenarnya, bukan yang karena perencanaan Aha. yang sungguh-sungguh gitu. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.